Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Nah, teman-temanku semua, besok pagi atau jam 00.01, jadi tanggal 15.001 sudah bisa mendaftar PPDB Jateng. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas yaitu tanya jawab penyelenggara PPDB SMA dan SMK Jawa Tengah tahun ini. Ada 30-an pertanyaan dan jawaban. Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh CPD atau calon peserta didik. Silahkan simak videonya teman-temanku semua. Nah, teman-temanku semua, ini adalah beberapa pertanyaan yaitu yang sering kita tanyakan atau CPD tanyakan. Pertama, batasan penetapan wilayah zonasi berdasarkan apa? Oke, zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan teman-temanku semua. Itu batasannya zonasi. Terus penentuan titik koordinat. Nah, titik koordinat sangat penting sekali bagi yang mendaftar zonasi dan jarak ya, domisili terdekat sangat menentukan. Nah, titik koordinat domisili CPD ditentukan alamat pada KK, titik koordinat Satpen Gapura gerbang utama. Jadi jaraknya itu dari rumah titik koordinat ya sampai dengan gerbang utama. Lalu berapa usia kakak yang dipersyaratkan sebagai bukti domisili, diterbitkan dan atau telah tinggal selama paling singkat itu 1 tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Untuk melihat lama waktu bertempat tinggal domisili, dilihat berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk. Dukcapil akan melakukan verifikasi lama tinggal menurut by name by address berbasis NIK untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Dukcapil. Jadi begini teman-teman, kakak saya kurang dari 1 tahun tapi saya tinggal lebih lama di situ. Nanti bisa dicek dengan NIK teman-teman. Jadi santai saja ya teman-temanku semua. Nanti bisa dilihat di Dukcapil dengan menggunakan NIK waktu verifikasi. Nah, ini verifikasi oleh Dinas Dukcapil ini loh teman-temanku. Jadi tahun lalu sudah dilakukan. Santai teman-temanku semua. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah masih berlaku SKD dan SKTM? Nah, PPDB tahun ajaran 2023-2024 tidak ada lagi SKD atau SKTM. SKD hanya berlaku dalam kondisi khusus bencana alam atau bencana sosial. Apakah satuan pendidik SMP, MTS, wajib melakukan input data awal? Tidak. Satuan pendidikan hanya wajib menerbitkan surat keterangan nilai rapot. Gitu teman-temanku semua. Jadi nanti nilainya akan diinput waktu pengajuan akun. Kenapa dispensasi atau prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon pendaftar pada SMA negeri? Karena sesuai dengan Permendikbud 1 tahun 2021, jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA. Terus apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, teman-temanku semua, kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidik berkelanjutan dan mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan pembiayaan
dari pemerintah. Jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam Juknis dan aplikasi PPDB, teman-teman semua bisa dilihat di Juknis. Lalu apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang? Persyaratannya apa? Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan lomba invitasi sayembara selain yang tersebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi lembaga pemerintah, kejuaraan tinggi, induk olahraga, dan instansi lembaga lain sesuai kewenangannya. Selanjutnya, apa tujuan diselenggaranya kelas khusus olahraga? Sebagai upaya pembinaan potensi bakat, talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan. KKO merupakan wujud sinergi antar tingkatan pemerintah dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, apa yang disebut dengan anak guru pada jalur pendidikan tugas orang tua? Guru yang dimaksud adalah guru ASN dan non-ASN yang dibutuhkan dengan surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Jalur ini berlaku apabila anak guru tersebut mendaftar pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru. Jadi, jika orang tuanya bertugas di tempat di sekolah tersebut, bisa diputuskan yaitu anak guru. Jadi guru tersebut di sekolah A dan anaknya ingin mendaftar di sekolah A. Begitu teman-temanku semua. Lalu mapel apa saja yang dipersyaratkan PPDB dan aspek kompetensinya? Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila. Nah, ini teman-teman. Bahasa Indonesia ya, PKN juga ada, IPA, IPS, bahasa Inggris. Jadi ada 7 teman-teman. Aspek kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan pada masing-masing semester yang telah tertuang dalam dokumen rapot peserta didik. Di kabupaten atau kota saya tidak terdapat sekolah dengan KKO. Apakah saya bisa mendaftar di kabupaten kota lain? Secara prinsip diperbolehkan karena KKO tidak dibatasi dengan zonasi, dan seleksi akan dilakukan oleh satuan pendidik penyelenggara KKO sesuai bidang olahraga yang ditetapkan sebagai unggulan. Namun demikian, kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan, karena bila dari luar kabupaten kota tentu akan menambah biaya untuk tempat tinggal atau kos dan lain-lain kebutuhan penyertanya. Lanjut teman-teman, apakah tujuan diselenggarakan pendidikan inklusi? Nah, ini teman-teman, sebagai bentuk layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan, maka anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai kesiapan dan kemampuan sekolah. Inklusi ditetapkan pada satuan pendidik apa dan jenis ketentuan apa saja yang bisa dilayani. Nah, inklusi dilayani pada satuan pendidikan SMA dan SMK. Pada dasarnya semua SMA dan SMK negeri bisa melayani pendidikan inklusi bergantung pada kesiapan semua aspek pada setiap satuan pendidik yang bersangkutan. CPD telah lulus asesmen. Lanjut teman-teman, apa yang harus dilakukan bila form nilai rapot tidak sesuai? Maka CPD melakukan perbaikan di Satpen asal. Maksudnya di SMP gitu ya. Satpen membantu penyesuaian sekolah dan dituangkan dalam BA. Lalu pertanyaan berikutnya ada, bagaimana cara melakukan verifikasi piagam penghargaan? Piagam tidak perlu dilakukan verifikasi, tapi harus disertai surat keterangan dari Satpem asal, kecuali CPD dari luar Jawa Tengah. Bagaimana apabila CPD ingin melakukan perbaikan data individu Dapodik? Nah, perbaikan identitas individu bisa dilakukan sendiri oleh siswa melalui verbal individu di laman di sini teman-teman, NISN data
kemdikbud.go.id atau approval oleh operator Satpam. Maksudnya SMP yang dilakukan paling lambat tanggal 9 Juni. Nah, ini udah lewat teman-teman. Bagaimana apabila data CPD belum tercantum di Dapodik? Nah, apabila siswa tidak terdaftar pada Dapodik, pastikan siswa tersebut di sekolah atau madrasah. Apabila sekolah di Dapodik dan madrasah di EMIS, namun apabila siswa tersebut dari sekolah SMP dan belum masuk Dapodik, silahkan koordinasi dengan Satpam karena kewajiban sekolah memproses seluruh siswa terdaftar dalam Dapodik. Nah, apakah CPD atau calon siswa wajib melakukan verifikasi berkas pendaftaran? Ya, wajib melakukan verifikasi berkas ke SMA atau SMK terdekat untuk mendapatkan token pendaftaran. Jadi, siswa harus melakukan verifikasi berkas. Lalu, apakah CPD yang berasal dari Ponpes wajib memiliki surat keterangan domisili? Tidak. Tapi, domisili CPD dari Ponpes didasarkan atas data EMIS. Bolehkah akun dan password dipindah tangankan? Akun dan password tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain karena beresiko. Nah, akibat akun dan password menjadi tanggung jawab CPD yang bersangkutan. Kenapa nilai rapot memperhitungkan nilai atau status akreditasi? Dimaksud untuk menjamin peringkat mutu pada Satpam dalam pemenuhan standar penjaminan mutu pembelajaran. Kenapa PIP KIP tidak termasuk sebagai bukti afirmasi CPD kurang mampu? Karena penetapan penerima pemanfaat PIP KIP telah berdasarkan sumber DTKS. Apakah bukti CPD yatim dan piatu dapat menggunakan suket? Tidak dapat, karena data CPD yatim dan atau piatu didasarkan pada data yang dikelola oleh BP3AB P2KB Provinsi Jawa Tengah. Apakah pada jalur PTO mempersyaratkan batas waktu perpindahan orang tua? Tidak. Jalur PTO hanya mempersyaratkan perpindahan orang tua sekurangnya antara kabupaten, kota, KK di luar kabupaten atau kota dari sekolah pilihan. Apakah yang dimaksud dengan daya tampung efektif? Daya tampung efektif yang tersedia di setiap Satpam yang akan diisi oleh CPD hasil seleksi daya tampung total setelah dikurangi siswa inklusi, kelas khusus olahraga, kelas jauh, kelas virtual, siswa semi boarding, khusus SMKN, dan siswa tinggal kelas 10. Bagaimana apabila CPD akan melakukan perubahan data atau berkas? CPD wajib datang ke Satpam SMK, jadi SMAN atau ke SMAN, dan perubahan data berkas hanya dapat dilakukan sebelum berakhir tahapan pemilihan sekolah. Kalau sudah ditutup pendaftarannya sudah tidak bisa. Bagaimana proses seleksi untuk kelas jauh dan virtual? Kelas jauh dan kelas virtual hanya diarahkan untuk daerah khusus, yakni daerah yang memiliki hambatan tertentu di khususnya, yaitu untuk wilayah blank spot, memerlukan keterlibatan pemangku wilayah, diselenggarakan setelah pelaksanaan PPDB. CPD wajib mengikuti proses PPDB online, namun diterima dan belum diterima di sekolah maupun negeri atau swasta. Apakah yang telah diterima pada jalur seleksi kelas khusus olahraga dapat mengikuti PPDB daring? Tidak dapat, karena untuk menjamin pemenuhan kuota yang telah ditetapkan dalam kelas khusus olahraga. Apakah CPD yang diterima dalam proses seleksi PPDB wajib melakukan daftar ulang? Yang diterima wajib melakukan daftar ulang, dan apabila tidak melakukan daftar ulang maka teman-teman dinyatakan mengundurkan diri. Bolehkah Satpam SMA SMK memungut biaya? Tidak boleh. Jadi PPD diselenggarakan tanpa memungut apapun, tanpa pungutan, karena telah dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.
Apakah semua prestasi tidak berjenjang diberikan bobot nilai? Semua prestasi diberikan bobot nilai prestasi apabila CPD melampirkan surat keterangan yang dipersyaratkan. Di manakah dapat memperoleh informasi tentang PPD? Informasi ini PPD dapat diperoleh di setiap Satpem atau SMAN, SMKN, cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, website resmi dinas, website PPDB, dan media sosial lainnya. Begitu teman-teman, pertanyaan lebih dari 30 pertanyaan yang sering kita tanyakan. Teman-teman jangan lupa ingat, yaitu pesan saya, tidak usah terburu-buru, harus di hari pertama teman-teman, di hari kedua masih bisa. Jadi kita lihat peluang atau pendaftar, jangan sampai uyuyuan, jangan sampai buru-buru, karena besok itu atau nanti jam 00.01 adalah adalah pengajuan akun, maaf teman, adalah pengajuan akun, belum memilih sekolah, karena memilih sekolah masih tanggal 23 sampai 27 Juni. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe tentunya. Saya doakan yang subscribe yaitu diterima di sekolah yang dituju dan favorit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.